Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih suaranya? Bu. Oke. eh, Kemarin ada yang dipertanyakan nggak untuk tugasnya? Atau ada yang belum? Sudah? Oke. Ternyata. Oke, baik. Kita mulai ya. Bu, tugasnya masih dalam proses pengeditan. Oh, oke, oke. Jangan lupa ya nanti deadline-nya gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak. Aman. Mungkin pada bab pertemuan ke-12 ini kita di bab 11 kita akan membahas tentang website dan landing page. Jadi kemarin tuh kan kita udah bikin videonya gitu ya. Sebenarnya sih mirip-mirip sama digital branding tuh mirip-mirip sama komunikasi digital dan brand gitu ya. Karena nanti ngaruhnya kita masuknya ke komunikasi juga. Tapi secara digital branding kita lebih mendalami untuk pembuatan website gitu ya. Tapi kemarin juga saya sedikit sudah memberikan gitu ya di komunikasi digital. Nah, untuk website dan landing page sendiri, nanti mengapa sih di sosial media itu nggak cukup gitu ya? Karena kalau adik-adik lihat sekarang ya, kondisi ekonomi em, di Indonesia itu lagi nggak baik-baik saja. Bahkan kemarin kalau ada yang dengar Tokopedia itu PHK 1.000 karyawannya. Nah, itu kenapa gitu? Karena memang kita nggak mau ketergantungan si platformnya. Kalau mereka platformnya berubah, minta untuk share fee-nya terlalu tinggi gitu ya. Eh, Siapa nih yang udah jualan di TikTok, Tokopedia atau Shopee? Udah pernah jual barang? Belum pernah. Belum pernah. Nah, eh, mungkin kalau yang udah pernah bisa dilihat gitu ya. Saya waktu itu jual barang, misalkan contoh ya, produk harganya 20.000 gitu. Tapi diambil platform atau si Shopee atau si Tokopedia itu atau TikTok itu saya cuma dapat 12.000. Mereka ngambil 8.000 rupiah dari 20.000 itu. Nah, kalau sebagai pembisnis digital gitu ya, digital branding kita gitu. Masa kita ketergantungan sama si toko si platform ini gitu ya. Janganlah sampai ketergantungan karena itu dapat menghilangkan akses berharga kita. Karena misalkan kalau kita ketergantungan, oke kita jualannya di Shopee aja, di Tokopedia aja gitu ya. Tapi kita juga bangun audiens kita nanti untuk follow sosial media kita. Jadi atau nanti untuk masuk ke akses untuk ke website kita. Itu mengapa eh, dan website gitu ya. Jadi itu mengapa? Karena biar kita tidak tergantung oleh si platform e-commerce ini. Jadi memang kondisi sekarang banyak memang saya masuk join anggota untuk bisnis juga ya di wilayah saya di Jakarta itu mereka itu udah nggak main lagi atau tidak bermain lagi dengan platform yang semacam Shopee, Tokopedia itu karena mereka menurut mereka mereka malah jadi boncos gitu atau istilahnya eh, rugi dengan alasan membayar platform yang terlalu mahal dan tidak bisa lagi mereka naikkan meningkatkan harga karena kalah sama harga yang lainnya gitu. Nah, untuk sehingga dari website ini kita bisa amankan brand kita. Jadi kita udah ke sosial media dan website ini bisa mengamankan brand kita untuk mereka percaya untuk em, membeli. Nah, salah satu contohnya kenapa sosial media nggak cukup gitu ya atau tidak cukup itu karena kalau adik-adik lihat ya, banyak penipuan di sosial media. Saya pun pernah kena kok. Jadi saya pernah just tip gitu ya. Sosmednya Instagramnya followersnya udah sampai 100.000. Saya just tip gitu. Saya beli kalau nggak salah just tipannya dari brand-brand lain gitu ya. Itu kisaran 3 juta rupiah. Ternyata dia penipu. Yang brand aslinya ada lagi. Cuman beda titik sedikit atau koma dari si Instagramnya. Padahal dia juga centang hijau gitu. Nah itu yang harus
kita hati-hati untuk mengamankan brand kita. Jadi semua pembelian hanya untuk based on website gitu. Karena memang kalau untuk website kan modalnya lumayan. Jadi mau nggak mau nanti ketika adik-adik punya usaha, kalau bisa pakai website ya nanti pembayarannya berbasis Unicode gitu ya, code gitu. Jadi nanti kalau kedepannya mau mencoba, nah website versus landing page sendiri gitu ya. Kalau kita lihat itu di website sendiri banyak ada home, about, blog, dan kontak. Jadi memang ada ruang lengkap sendiri untuk memperkenalkan brand dan konten secara menyeluruh kepada pengunjung. Jadi nanti kita selalu ngasih kontak kita only, kayak misalkan contohnya McDonald gitu ya. Mereka kan satu sampai waktu itu mereka kan masih nomor telepon gitu ya, atau kontaknya ke Instagram kita atau TikTok kita yang only di situ. Jadi kita ngasih lihat bahwa kalau mau kontak ke situ gitu. Jadi jangan yang tempat lain adalah pembohong. Hati-hati, hati-hati. Kita juga di website itu kita akan mengumumkan bahwa hati-hati penipuan tentang konten ini. Ayo mari blok gitu. Karena mereka penipu. Nah itu yang harus dihati-hati oleh adik-adik nanti ketika sudah mulai untuk membuat brand tersendiri. Kemudian di dalam website sendiri kita ada landing page. Jadi dari satu halaman itu fokus untuk tujuan yang spesifik. Kita rancang sebagaimana mungkin tindakan pengunjung untuk mengisi formulir atau melakukan pembelian. Jadi memang di awalnya itu bisa join dulu, kan kalau mau ke sini bisa untuk isi formulir, misalkan nama, alamat, nomor telepon gitu, website ya, atau email gitu ya. Email, nomor telepon kan bisa gitu ya, alamat. Nah, ini biasanya formulir yang kita ajukan untuk mendapat diskon misalkan pembelian. Jadi mereka bisa membeli di toko kita yang website pertama ada diskon kalau beli di website gitu. Jadi kita bisa dapat data si customer-nya ini dan tetap keep kontak di websitenya gitu. Jangan lupa lakukan untuk WhatsApp ya, karena WhatsApp itu sekarang mungkin udah jadi bisnis yang lumayan gitu kalau menurut saya. Dari WhatsApp grup sendiri. Jadi memang ada misalkan kalau adik-adik just tip gitu atau misalkan adik-adik mau jualan, masuk grup ya Kak nih, grup penjualan kita gitu. Nanti kita setiap hari kalau ada barang baru kita posting di grup tersebut gitu. Nah, elemen penting website sendiri komponennya untuk meningkatkan identitas brand. Jadi memang eh, dari website itu kita buat headline-nya untuk eh, menarik pengunjung, misalkan diskon 70% gitu di depannya. Atau misalkan produk yang memang terbaik dari kita atau memang jasa terbaik dari kita. Kita bisa jasa bisa produk kok. Jadi semuanya bisa kita taruh di situ. Atau bahkan kalau adik-adik lihat sekarang produknya kayak Netflix gitu ya. Udah apa ya, untuk menonton, untuk AI, langganan dan lain-lain. Itu juga bisa menjadi suatu yang menjual. Kemudian user experience. Jadi di situ orang mau ngecek, mau lihat kita brandnya berapa sih, dia dari tahun kapan berdiri gitu ya. Nah yang itu yang eh, mungkin kalau yang kelasnya sama saya yang sebelumnya di komunikasi itu kita bahas untuk kira-kira perangkat ini masuknya kemana gitu ya. Nah dari situ kita call to action. Nah kita mengambil tindakan yang diinginkan. Jadi mengarahkan pengunjung untuk mengambil tindakan yang diinginkan. Gitu. Jadi call to action. Jadi kita lihat pengunjung untuk mengambil tindakan apa sih mereka harus beli produk kita. Nah, caranya apa? Ya tadi kita bikin diskon, kemudian kita tampilan untuk email atau kirim email gitu ya. Untuk mereka ketika ke website, tertarik nih mau lebih murah jauh daripada yang di Shopee atau di TikTok misalkan contoh seperti itu. Kemudian social proof, kita membangun kepercayaan melalui bukti dan testimoni dari klien. Jadi misalkan nih setelah melakukan pembelian gitu ya, kan nanti ada di sini sudah dikirim belum gitu ya, masih pengiriman datanya. Ketika checklist nanti kan ada bintang keluar tuh.
bintang berapa. Nah, di sini bintang 5 ini diklik nanti ada ulasan dari customer. Itu ulasan tersebut yang membuat orang itu percaya bahwa testimoni dari si kliennya. Nah, untuk membangun otoritas, contohnya kita ada blog pribadi dari si brandnya sendiri gitu ya. Hari ini brand ini apa ya? Misalkan contoh kalau kita jualannya produk perempuan biasanya eh, bintang gitu ya, bintang atau kita bisa bilang kamu apa bintangnya Virgo gitu ya. Kamu apa bintangnya Pisces gitu ya. Nah, itu biasanya ada ramalan bintang gitu misalkan contoh. Atau curhat-curhatan di dalam si brand itu. Nah, kalau misalnya untuk brandnya tertariknya untuk perempuan gitu. Ada juga kalau adik-adik lihat ya di brand yang perempuan gitu ya, banyaknya memang mereka untuk ibu-ibu agar bisa dapat uang dari rumah saja gitu. Gimana caranya membangun UMKM? Nah, itu ada blognya. Nanti kita membangun UMKM agar untuk ibu-ibu dapat menjualkan produk kita kembali em, di hanya dari rumah saja. Kan contoh seperti itu. Nah, itu bukan cuma curhat aja, tapi itu adalah konten untuk meningkatkan traffic. Jadi memang eh, ketika nanti kita buat konten di suatu website, brandnya adik-adik, kita bisa lihat untuk pencarian di Google muncul nih, gitu. Nah, alat untuk website tanpa coding. Nah, biasanya kita pakai Canva ya. Tapi ini juga ada Cart, Wix, gitu ya, WordPress, sama Shopify. Jadi ada memang em, di Canva kan kita bisa landing page-nya gitu ya. Tapi kita bisa pakai Cart, Linktree. Nah, Linktree juga ada nih sekarang adik-adik. Saya pakai Linktree untuk pembelian, kita linkkan untuk ke pembelian akhir gitu. Jadi kita buat simple page-nya tanpa kita perlu ngerti coding. Tapi sebenarnya bisa nanti mungkin ada sedikit-sedikit yang agak tricky itu ke pembelian. Tapi bisa juga diarahin ke WhatsApp. Bisa arahin ke WhatsApp bisnis. Seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di website gitu ya. Nah, website itu adalah rumah kita untuk memberikan kepercayaan dan profesionalisme. Jadi memang kalau adik-adik lihat ya di kita punya brand gitu ya, brandnya mereka selalu punya sosmed, mereka juga punya website dan mereka juga mungkin ke e-commerce juga termasuk ya, sama sosmed itu ngeling ke sana. Nah, kenapa? Gitu. Karena itu adalah rumah kepercayaan dan profesionalisme. Jadi kalau website itu eh, bisa lebih murah. Coba adik-adik kalau mau beli sepatu merek Adidas, merek apa-apa gitu ya. Belinya jangan di Shopee, jangan di Tokopedia atau TikTok. Coba belinya di website, cek harganya. Itu lebih murah adik-adik. Bahkan handphone Samsung pun lebih murah di website gitu. Kecuali Samsung yang black market ya. Kita nggak terlalu tahu. Jadi emang pengalaman yang menyenangkan dan berinteraksi dengan si brand ini. Gitu. Jadi memang kita bisa lihat untuk kepercayaan si brand ini sebagaimana mungkin. Nah, kalau saya dulu bikin website em, pakai masih masih menunggu, saya masih nunggu karena saya belum punya NIB, nomor induk berusaha. Jadi di website itu ketika nanti kita buat ada kris atau pakai card gitu ya, itu harus daftar NIB dulu. Jadi kalau adik-adik nanti sekarang pun ya udah diwajibin kalau mau di Tokopedia, TikTok dan lain-lain sekarang sama pemerintah karena mereka ngincar pajak gitu. Jadi sekarang kita sebagai UMKM makin ter apa ya?
eh, makin susah lah gitu. Tapi jangan patah semangat untuk bangun brand kita sendiri dari rumah gitu. Bahkan apapun yang bisa dari rumah, kita bisa bangun entah sosial media, kita bangun branding kita sendiri, atau kita bangun untuk bisnis kita gitu. Secara branding ya, bahkan kalau adik-adik mau jadi selebgram gitu ya, mereka juga kadang punya website pribadi kalau memang yang mereka besar gitu ya. Kayak Raffi Ahmad, dia kan ada company yang mau IPO gitu ya. Nah itu sebenarnya mereka bangun websitenya juga. Tapi kalau kata saya terlalu cepat untuk itu. Nah itu mulailah untuk mengunjungi website brand yang dikagumi untuk mengamati desain dan elemen yang menarik. Jadi memang ntar buka websitenya, catat kalimatnya. Jadi adik-adik bisa lihat contoh nih ya Adidas, Nike, dan lain-lain ya. Coba cek buka websitenya. Nah itu yang apa ya bisa kita lihat lah yang menarik seperti apa. Kemudian catat kalimatnya. Pastikan kalimat pertama yang dibaca itu dapat memberikan kesan pertama yang kuat. Misalkan contoh Nike, you can do it, can do it. Terus pakai tanda checklist. Nah, makanya itu tandanya Nike, please kan. Nah, itu yang orang-orang langsung wow, keren gitu ya. Nah, itu yang bisa kita lihat dari oh kira-kira kesan pertamanya apa nih gitu. Nah, you can do itu sambil ada olahraga apa untuk kita beli produknya dia. Hitung tombol beberapa kali tombol misalkan beli atau daftar muncul. Nah, itu lihat strateginya mereka. Coba adik-adik buka buka email, buka email, buka website, ke website yang sudah ada, bisnis yang sudah ada. Catat ini semua, ketika one day adik-adik mau bikin website, itu bisa mengikuti strategisnya mereka. Nah, antara daftar atau beli gitu ya. Jadi nanti kita bisa langsung untuk mengajak pembeli untuk bertindak dalam pembelian. Gitu. Kemudian periksa responsif gitu ya. Nah, itu kita lihat dari website itu eh, di kita buka di komputer gitu ya, sama buka di handphone itu sama nggak? Atau di komputer eh, potong-potong atau di laptop di handphone jadi nggak kebaca. Nah, itu yang harus kita cek dari website kita. Kadang kan kalau contoh ya di dulu eh, saya di kampus itu LMS-nya masih jadul banget adik-adik. Saya yang harus ngisi, saya yang apa, saya udah isi masih harus kemana. Sekarang udah lebih canggih lah. Dia udah responsif bisa ke handphone, udah bisa ke komputer. Dulu cuma di komputer doang sama iPad yang besar, handphone nggak bisa gitu. Jadi website-nya tuh nggak responsif waktu itu. Sekarang udah baik gitu ya, udah membaik ya kita. Nah, oke, jika mau ada yang ditanyakan untuk tugasnya, silakan adik-adik. Ibu, maaf, Hmm? untuk tugas itu kan di di catatan tugas kelompok itu Hmm? eh, tugasnya disuruh bikinkan 9/16 9 per enam ininya, belas apa Oh, ukurannya. oh ya. Ya kan itu kan vertikal, Ah, tapi kita bikinnya horizontal. oh, ini ya kayak kayak gini. Landscape. Kelihatan gak sih? Saya share. Ah, kelihatan ya. Iya gitu. Gitu. Oh, berarti bikinnya misalkan contoh gini. Kan diminta gini ya, 9 per 16. Iya, iya. Mintanya gini. Gak bisa lagi. Ah, misalnya gini. Tapi kamu bikin sorry. Kamu bikin
Ini agak error nih. Laptop kantor. Kamu bikin kayak gini. Gitu. eh Kamu bikin begini. Ya, Ibu. Oh, buat di YouTube ya. Iya. Kalau Di ntar, awal rekamannya ternyata kita yang salah paham. Kita pikir 16:9, ternyata 9:16. ya buat di short soalnya. Kan kemarin kita cerita itu di 3 detik pertama. Di 3 detik pertama untuk apa iklan. Jadi kan kita kalau Iya. sekarang kita udah nggak pernah nonton yang gede kan, yang berjam-jam gitu. Karena kita nontonnya Iya. ke short, entah mau ini TikTok, kan TikTok short ya. TikTok paling lama juga 1 menit. Terus kemudian Instagram, Instagram juga masuknya ke story. Terus untuk YouTube juga di short gitu. Jadi memang di 3 detik pertama kan mereka kan pakainya yang begini ya. Bisa caranya tahu nggak gimana caranya? Tinggal bikin edit diputer kayak di awal itu nanti please tahu yang ini nggak apa sih selebgram tuh suka mereka pada bikinnya seperti ini. Cuman Oh iya, bisa tulisan diputer, ya kan? return your phone gitu, kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, saya ini kan cuman agar adik-adik dapat mempelajarinya, gitu. Oke, pada belum kelar ya tugasnya? Belum Ibu editnya, Mm-mm. tinggal edit videonya aja. Oke, nggak apa-apa. Ntar coba diginin aja, please. Itu kan cuma edit di CapCut itu cepet, cuma tinggal di crop ke samping, tapi tambahin yang itu, yang video depannya itu tuh. Mana ya? Sebentar, saya coba cari video depan pindah kamera. Video ada deh kayaknya. Tahu kan yang itu ya? Saya nggak ketemu Ya Ibu, lagi. ada template-nya. Iya iya itu. Bisa kok kayak gitu. Nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi sebenarnya Ada Ibu, aja. oke. Sebenarnya sih kita itu cuman pembelajaran lah untuk adik-adik. Oh iya, saya udah mereksa nilai, tapi nanti sampai tugas aja deh sama kuis. Kayaknya ada kuis deh, saya lupa. Kuis di pertemuan ke berapa saya lupa juga. Bentar ya, saya cek di kuis. Oh, kuis di pertemuan 11 kemarin ya. Udah dikerjain belum ya? Apa saya lupa lagi ngabarin? Atau ada yang belum? Nanti saya perpanjang. Ada yang udah atau belum? Kuis. Ngerjain. Coba kita lihat. Kalau ada yang belum, nggak apa-apa ya. Ntar tak ini, saya lupa kemarin ngabarin ke adik-adik. Em, Yang di pertemuan berapa Ibu? 11. Enggak deh, saya nggak masukin. Saya lupa, maaf ya. Nggak apa-apa. Saya lupa masukin. Harusnya ada kuis, tapi nggak apa-apa. Em, Nanti nilainya saya kasih lihat ya, sebentar. Kita filter aja nih untuk nilai kita branding. Nah, saya share ya. Nah, ini nilai untuk adik-adik. Jadi nanti ini saya forum ada penugasan ya. Kemarin saya bilang di forum 1 sampai 4 itu ada tugas yang kemarin itu dikerjakan. Jadi jika tidak mengerjakan, mohon maaf forumnya itu tidak dapat
nilai gitu ya. Bahkan kalau misalkan eh, hadir Bu gitu ya, di sini juga saya nilainya jadi 20. Jadi nanti misalkan ada yang kurang di rata-rata gitu ya dari tugas akhir. Nah, ini misalkan forum, kemudian tugas, kuis, tugasnya kan karena masih nunggu satu tugas lagi yang ini ya. Kemudian ada UTS kemarin dan UAS. Jadi nanti adik-adik bisa siapa yang saya buka lagi lah. Entah kalau kuis belum nih ya. Tapi kalau forum mohon maaf nih saya udah tutup. Jadi kalau tugas atau kuis saya masih buka. Tapi kalau forum mohon maaf karena itu berbasis dengan responsibility adik-adik. Jadi memang responnya adik-adik terhadap perkuliahan di hari itu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti minggu depan 13.14 itu by nonton YouTube ya. Gitu. Jadi nanti 15 kita akan bahas nanti misalkan ada yang Bu saya mau nih Bu nilainya diperbaiki gitu. Bu saya kurang nih chat japri saya aja. Nanti saya coba lihat cek lagi nilainya adik-adik. Iya, Jadi santai iya, aja Bu. sama saya. Kalau misalkan menganggap saya kurang nih, saya salah apa Bu? Gini gini gini. Oh kamu nggak ngerjain nih di sini gitu ya. Jadi nanti saya akan em, oh kita lihat jangan sampai ada yang kosong gitu. Jadi kemudian untuk kehadiran kan 30%. Jadi itu kita itu kehadiran 30%, tugas kuis forum itu 30%, UTS UAS itu 20-20. Jadi memang eh, itu yang harus adik-adik lihat dari rata-rata nilai adik-adik. Jadi saya kasih lihat sebentar gitu ya. Dari yang nanti sampai ke UAS. Jadi nanti masih ada yang kurang Bu, saya lupa Bu, kuisnya belum dikerjain gitu ya. Saya bisa bukain kalau untuk kuis yang pertama gitu. Oke? Atau tugas nanti jangan lupa dikerjakan Kita karena sesuai deadline. Oke, aman. baik. Aman ya? Aman. Oke. Aman, Bu. Nanti sebelum UAS pokoknya udah sebelum UAS saya udah tutup close lah. 15 itu kita udah benar-benar em, apa ya? Udah kita close, kita udah fokus ke UASnya. Gitu ya. Untuk UAS kita nggak ada remedial ya dan ini mata kuliahnya lumayan nggak susah ya. Jadi kita bisa handle lah. Tapi kalau yang susah-susah biasanya saya kalau hitungan manajemen keuangan gitu-gitu tuh lebih ribet lah gitu ya. Jadi adik-adik nanti bisa untuk kerjakan, jangan lupa tugas kelompoknya. Saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.